Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak mentor Studi Independen PT Kids ID yang sudah memberikan kami banyak ilmu pada bidang full stack developer. Kami dari kelompok Tori Devil akan mempresentasikan hasil capstone project kami yaitu sistem kasir yang mana kasus ini merupakan real case dari sebuah toko yang bernama Toko Syafira. Nah, di sini kami dimentori oleh Kavilian Fadilah Areksa dari PT Kids ID. Terima kasih Kavilian sudah membimbing dan mensupport kami dalam pengerjaan capstone project. Lalu kelompok kami diketuai oleh Iko Fikri Pratama dan terdiri dari beberapa anggota yaitu saya Salsabila, lalu ada Siti Mutamimah, dan terakhir Lintang Amarul Fatah. Lalu masuk ke dalam latar belakang, Toko Syafira merupakan sebuah toko UMKM sembako yang didirikan pada tahun 2017, bertempat di Jalan B Pantara, Anggapura, RT 3 RW 1 Kota Cirebon. Dimulai pada tahun 2022, Toko Syafira ini didaftarkan sebagai salah satu anggota SRC, yaitu Sampurna Retail Community. Nah, RSC ini merupakan suatu organisasi yang dimana di dalamnya merupakan kumpulan-kumpulan toko baik grosir maupun non-grosir. Untuk transaksi juga masih menggunakan transaksi manual. Lalu next, untuk permasalahan dan penyelesaian masalah akan disampaikan oleh teman saya, Siti Mutamimah. Kepada Siti Mutamimah dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dalam bab permasalahan ini ada 2 poin yang terdapat masalah di toko tersebut. Yang pertama, manajemen data yang masih berantakan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Yang kedua, ada pengelolaan produk transaksi yang masih manual. Contohnya, ketika kita akan memasukkan sebuah produk, datanya itu belum manajemen, dan kemudian pada saat melakukan transaksi masih menggunakan metode manual dan sering terjadi keteledoran saat pembayaran ataupun saat melakukan transaksi dengan pembeli, karena pembeli sering sekali membeli barang banyak sehingga terdapat kesalahan perhitungan pada pembayarannya. Kemudian untuk menyikapi permasalahan tersebut, kami membuat adanya penyelesaian dengan membuat inovasi aplikasi kasir yang nantinya dapat digunakan agar toko tersebut lebih rapi dalam pengelolaan data masuk dan keluar. Kemudian lebih rapi dalam melakukan transaksi sehingga mudah untuk menghitung kembalian tanpa adanya perhitungan secara manual, dan masih banyak keuntungan lainnya. Kemudian untuk fitur aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Helmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam fitur aplikasi ini terdapat 3 inti fitur, yaitu autentifikasi, admin, dan fitur kasir. Dalam autentifikasi registrasi terdapat 1 registrasi deport kasir, login kasir, dan login admin. Selanjutnya, dalam fitur admin terdapat kategori manajemen, produk manajemen, kelola user, kelola transaksi masuk, transaksi keluar, transaksi, dan data transaksi. Yang terakhir, dalam fitur kasir terdapat produk SRC, fitur share, transaksi manajemen, transaksi, data transaksi, dan invoice. Nah, dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, mengerjakan fitur authentication dan register, fitur supplier dalam dashboard admin, produk dalam dashboard kasir, task manajemen kasir, transaksi dan detail transaksi dalam kasir, dan page error dan styling. Selanjutnya, Salsabila mengerjakan kategori produk dalam dashboard admin, kelola user dalam dashboard admin, invoice kasir,
transaksi data dan detail transaksi dalam dashboard admin, membantu feedback dan styling front end dan hosting. Selanjutnya di Mutamimah adakan styling front end, login register, styling profil, styling dashboard admin dan kasir. Dan selanjutnya saya sendiri mengerjakan pengerjaan IRD dan flowchart, pengerjaan laporan dan membuat slide presentasi ini. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh Iko Vicky Pratama. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Helmi. Untuk selanjutnya itu demo aplikasi, tapi sebelum memasuki demo aplikasi, kami sedikit show untuk flowchart dan IRD-nya. Nah, ini ya, sudah kami buat, yaitu untuk IRD aplikasinya. Kemudian sudah kami buat juga untuk flowchart-nya. Baik, langsung saja untuk demo aplikasinya. Nah, di sini tampilan utama aplikasi itu sendiri langsung diarahkan kepada fitur profil toko. Nah, kemudian di sini juga ada produk yang sudah dipromosikan oleh toko tersebut, dan di sini ada kontak untuk komunikasi kepada toko tersebut. Baik, langsung saja untuk loginnya. Oke, baik, langsung saja kita login untuk aplikasinya. Nah, di sini saya ingin login untuk role admin, yaitu dengan email admin@syafira.com, kemudian sandinya admin. Nah, ini untuk di login juga udah ada fitur lihat kata sandi, jadi bisa lihat. Baik, langsung saja login. Nah, sebelum login itu cuma ada profile, produk, kontak, dan login saja. Tapi setelah login ada sistem Syafira di sini. Apapun role-nya, misalkan role-nya admin, otomatis di sini langsung diarahkan ke admin. Tapi jika role-nya kasir, langsung diarahkan ke kasir. Oke, baik. Di sini merupakan tampilan utama dashboard kasir. Nah, langsung ke manajemen data atau data inventarisnya. Di sini sudah ada untuk CRUD kategori, kemudian ada CRUD produk, dan yang terakhir yaitu ada untuk kelola user. Kelola user itu sendiri di sini bisa diedit. Misalkan untuk kasir Syafira. Nah, ini kata sandinya misalkan ingin diperbarui, apabila ada kasir yang lupa kata sandi atau ingin menggantinya, bisa diganti melalui fitur kelola user ini. Baik, langsung saja ke produk masuk. Nah, di produk masuk ini kita menambahkan kan untuk salah satu produk. Sebentar, agak lama. Oke, misalkan di sini kita ambil contoh salah satunya telur. Telur ini dalam data inventaris ini memiliki stok 14. Nah, misalkan dalam produk masuknya kita tambahkan untuk yang tadi produk telur. Misalkan nama suppliernya di sini ada Siti Mutamimah, kemudian nomor kontaknya. Nah, jenis produknya yang saya ingin contohkan yaitu telur tadi. Misalkan di sini ambil jumlah stoknya, tadi kan 14 ditambah 6, otomatis harusnya menjadi 2. Kita tambah stoknya, kemudian ada riwayat untuk produk masuknya. Oke, nah di sini ada tambahan untuk stoknya yaitu 6. Kemudian di produk masuknya bakal bertambah.
Baik, langsung saja ke riwayat transaksi. Nah, di sini ada riwayat transaksi dan juga detail. Di sini juga bisa mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi itu sendiri. Nah, apabila klik detail, nah, dari setiap produk memiliki keuntungan berbeda. Kemudian keuntungan tersebut ditotalkan dalam satu transaksi ini. Nah, untuk fitur cetak ini kemudian, maaf, tidak bisa digunakan dalam Chrome, jadi saya akan menggunakannya melalui Mozilla. Nah, untuk fitur cetaknya, penampilannya seperti ini. Jadi bisa dicetak atau di print gitu. Baik, langsung saja balik lagi ke Chrome. Begitu untuk dashboard adminnya. Kemudian saya akan langsung melanjutkan ke sistem kasirnya. Nah, di sini login lagi. Untuk kasirnya coba registrasi yang baru. Misalkan nama lengkapnya di sini Adil. Oke, langsung saja login. Nah, ini sistem kasir, jadinya bukan admin lagi. Nah, ini merupakan tampilan untuk dashboard kasirnya itu sendiri. Nah, sebelum itu ke keranjang, misalkan produknya kosong, itu hanya ada tampilan seperti ini dan total bayar 0. Kemudian apabila ditambahkan produk, produknya misalkan ditambahkan 0. Otomatis harus ada validasi di sini harus minimal 1. Kemudian apabila produknya ditambahkan lebih dari stok, misalkan di sini stoknya 26, kemudian jumlah belinya 40. Nah, stok tidak mencukupi. Baik, langsung telur tambahkan 2, kemudian beras tambahkan 3. Oke, dalam keranjang ini muncul apabila ada produk di sini muncul uang pembayaran 92.000. Kemudian apabila ini jumlah pesanannya customer ingin mengedit stoknya, stok ingin dibeli, kita bisa ubah juga di sini. Misalkan yang tadi 2 jadi 3, otomatis subtotalnya bertambah, kemudian total bayarnya juga bertambah. Oke, baik, misalkan ingin dihapus juga apabila tidak ingin membeli atau tidak jadi, di sini bisa hapus. Tinggal sisa telur, kemudian pembayarannya. Untuk pembayaran apabila kurang, nah ini di sini uang tidak mencukupi karena toko tersebut tidak menerima hutang sepeser pun. Gitu. Kemudian jika uangnya 80.000, nah otomatis langsung redirect ke sini. Kemudian di sini juga ada kembaliannya. Di sini ada keterangan barang yang sudah tadi dibeli. Oke, baik, langsung saja ke riwayat transaksinya. Nah, hanya seperti ini. Nah, kemudian juga di sini bisa untuk mencetak apabila si customer membutuhkan sebuah invoice atau struk pembayaran. Oke, mungkin dalam demo aplikasinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke... Nah, dari hasil presentasi yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan sistem kasir, Toko Shapira dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk transaksi dan menghindari kesalahan perhitungan. Sistem ini juga akan membantu manajemen inventaris dengan memberikan informasi real-time tentang stok barang. Baik, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih kepada kakak-kakak mentor dan semua pihak yang membantu kami.
Kami juga mohon maaf apabila semasa mengerjakan capstone project memiliki banyak kesalahan. Kami juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada proyek kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi